Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutul aqidaini, syarat-syarat penjual dan pembeli. Syurutul aqidaini arba'atun, syarat-syarat penjual dan pembeli yaitu ada 4. Itlaqut tasarrufi, kemutlakan dalam menggunakan harta. Kemutlakan dalam menggunakan harta, maksudnya ini tuh bebas menggunakan harta. Nomor 3 di bawah di footnote-nya, ai idnu syari'i lahu fihi, yakni izin syariat lahu baginya, fihi padanya jual beli. Maksud itlaqut tasarruf ini menurut syariat orang itu bebas menggunakan hartanya. Fala yasihu aqdu sabiyin, maka tidak sah akadnya anak kecil. Berarti sabi itu kekanakan yang belum balik, itu kada sah melakukan jual beli. Tapi kalau perkara-perkara yang halus, yang remeh, seperti misalnya nukal gula batu, es krim, mie, apalagi banyu, nah itu sebagian ulama menganggap itu boleh aja kalau perkara-perkara yang halus. Kalau nukal baju, itu kada sah, akan nang belum balik, mungkin balik tak udah balik nang memang murni bermimpi, atau ada juga balik tuh ada mimpi, tapi ada juga yang balik itu memaksakan supaya balik. Nah itu bila sudah balik berarti sah jual belinya, berarti sah. Tapi kalau masih kekanak-kanak tuh bang, kenapa sudah ya kalau tuh mbah ya kalau perkataan saksi udah kan sudah aja. Wa majnunin, dan tidak sah akad orang gila. Tahu orang gila lah, tahu ya? Siapa kita hanya? Siapa kita orang gila? Wa mahjurin alaihi bisafahin, dan mahjur alaihi bisafahin sebab idiot. Idiot tuh bahasa kita tuh lain gila bang. Inya tuh kada tahu di duit. Misalnya orang biasanya kalau nukar kitab, misalnya kitab ini misalnya harganya 150.000, nukar betapa dari paman berapa kitab tuh di paman 2,5, itu kalinya langsung. Kita di dalam jual beli itu harus selalu berprasangka buruk, pahamlah? Dalam artian kita ini bisa didatangi orang sabok, itu kecerdasan kita. Bila kita bukan berprasangka buruk, tadi gue bilang harus. Ya kalau kan sifat penjual ini pasti untuk harus. Kayak nanti, pahamlah? Bukan berarti kita sangka jahit, ini bisa panjahitkan. Dan maksudnya kita ini bisa dibumi orang, pahamlah? Pahamlah bom? Pedagang itu kan sifatnya tuh hendak untung banyak ya kalau bang, ya kalau nah jadinya gue naik kami nang betul tukar itu nak selalu berpasang aja. Ada gue jual gue naik siapa kan ikan pasang, apa saya misalnya ikan tuh logo orangnya lain logo tuh. Paman berapa baju nih? Harganya 50, paman tangan 200. Aja macam lo kantong. Aman tuh ada pintar berarti, tuh ada pintar. Tanda kita pintar tuh tanda gentleman, anak itu nama nawar harga itu tanda pintar tuh. Begitu kan? Menawar
harga. Sahabatnya laki yang menawar harga ini beginian, emak sampai pamannya anak muntah. Takal kalus, paman lah, ayo mobil. Aduh sini emak betapun begini. Ya Allah ya. Di paman harganya modelnya sampai tak ada modelnya sudah paman saking mautnya kita ulang masih lagi. Ya Allah ya. Sahabatnya laki yang menawar. Tanda lelakian tuh atau kebinian tuh pintar ya Allah. Itu menawar harga. Paham? Tandanya entar pintar. Iya tadi. Jurang harga tengah 200. Cuma cari ke kantong langsung. Paham lah. Paham ada kita tuh kalau mau lidah mau paman pedagang aku. Nah kami yang betul-betul kali ini harus selalu berpuasa aja. Bisa menyamau lidah nih. Malarangnya. Ya bisa kayak itu kan. Hanya kan pedagang itu sifatnya anak orang. Jangan kan ikan aku kan untung. Kalau pedagang, ya untung aku misalnya aku pedagang pasti mau untung juga. Ikan bisa masakan jahat juga. Ustaz pasti. Ya Allah. Lalu kan ikan menawar. Kalau ikan kan dia berprasangka jahat. Ustaz kan mungkin berhujung lah. Mau bang ada mungkin berhujung. Mungkin lah. Mungkin berhujung ya kalau makan. Masanya aku misalnya nukal misalnya. Lagi zaman kita nukal gaji misalnya aku tanggung 2,5 juta. Jual ada ikan jago. Nah jago siapa? Kan nukal 7,5 juta. Ada berhujung. Kira-kira ini jago modelnya nah aku nukar jago nah ini namanya apa namanya notanya ini notanya 0,5 juta aku nukar baju aku jual jago siapa nah nukar aku jual modelnya kira-kira ikan tuh malah bihi ke aku kah atau malah aku pulang kira-kira apa nawal pulang ya kalau ya lah ada kau jujur jujur gitu deh kalau di zaman Nabi jujur kurang paham di zaman kita anak jujur ya kalau lah tasande rumah ya kalau ya nah rugi ongkirnya aja kan kita beli cuman kita paling kadang kan namanya pedagang tuh mencari untuknya kita melakukan ini jangan kita menawar tandanya kita pintar paham lah jangan kisah sugi ya kalau sekali ke rumah ikan muka kita berapa jikawan tanggal 2 aku di 2,5 hajinya bungol jikawan ikan begini ya kalau tahu ada bungol ya lo jangan kawan disuruh kan ya juga silakan kawan paham lah ditawar yang ditawar walaupun misalnya aku yang berdagang tetap ya tawar jangan gede sama aja kalau ya udah lah wajar deh ya wajar tuh tawaran tuh wajar paham lah wa mahjurin alaihi bisafahin nabi orang yang dilarang menggunakan harta sebab sapah itu ya tadi orang yang kada bisa mengelola harta kada tahu di duit kada tahu di harga atau misalnya kayak ini bila ada duit nya kada tahu dunyuk duit bisa ditimbainya atau bila ada duit misalnya inya gasan perkara-perkara yang haram bila ada duitnya main slot nah itu berarti termasuk mahjur alaih orang yang kada boleh mengelola harta itu kuitannya harta itu dibekukan aja kuitannya jangan tiakan lagi kalau kan ada hakim jika ada hakim kuitan aja mau tiakan hartanya itu orang yang mahjur alaih termasuk idiot walaupun ini normal tapi bila ada duitnya lah nukar apa lagi kak konsul itu apa dana adalah 40.000 masuk dana lah santai ya kalau habis duit minta pulang kuitan itu kan lebih cekik aja lo kak bukan apa kayak apa slot nih tapi pokoknya santai khusyuk namanya slot nih khusyuk itu nah karena kau juga tukang deh ugang ngos itu tak tabrakan ya tak hujan nah mau ya kata dan lawat nangis habis duit nah termasuk orang itu nang bila ada harta ingat itu digunakannya kepada yang haram itu termasuk mahjur alaih berarti orang nang kada kawa mengelola harta itu kada kawa gitu kemudian wa adamul ikrahi bighairi haqqin dan tidak dipaksa bighairi haqqin selain dengan alasan yang dibenarkan baik penjual atau pembeli itu kalau dipaksa si penjual misalnya dipaksa ikam bila kada menjual rumah ikam ku bunuh nang mengancam ini orangnya kawan melaksanakan ancaman itu lalu ini menjual itu jual belinya kada sah akadnya kada sah kawan di mana untuk memberikan minah datangi ke polisi misalnya
laporakan awak karena penjualannya kada sah, kada paksa. Atau misalnya orang nang manukari ikam kali rumah mana, harga rumah itu misalnya 500 juta, ikam tukari nang 1 miliar, beda kali ikam bunuh. Mau kada mau kan kita karena kita misalnya sugih juga lah, nyaman lihat kita disugih, amin yang lu sugih dari bungli orangnya lah. Lalu ikam kali semeninggal banyak bunuhnya, atau ada ikam bunuh. Kita melihat orangnya bila mancam pasti menggawi. Mau kada mau kita mah manukari, kalau kita laporkan ke polisi, lah. Tapi kita pegang polisi. BPK bayar pulang aku mau masakan nah ya pulang, polisi pulang dulu lagi nasi tadi bang polisi. Tapi itu oknum aja bang ya kalau ya oknum aja bang polisi nak itu ya kalau 100% itu ya 90% lah. Bujolok. Kan ada orang kehilangan dokong misalnya, dulu kehilangan dokong, lah betul tatamu dokongnya kan dia bukan ke polisi lalu tatamu dokongnya. Lalu apa namanya orang nang kehilangan tadi hendak ambil jokong mana bisa ada polisi dulu tata busanya lagi pada jokongnya ayo tinggal mungkin payah di jokongnya oknum ya jangan jadi polisi nah itulah jangan itu kawan jangan jadi polisi kamu selama itu kelakuan selama itu kelakuan jangan jadi polisi tapi belinya baik ya lah alhamdulillah paling tidak pasti dia akan polisi mudahan oleh polisi baik enggak itu ya kalau bahan duit nah ya aman nang bapak ini mah Jepang ya kalau ya lah belum jadi polisi ya kalau kita ini kita pejabat itu opsi itu bisa banget jadi pejabat yang udah melihat duit segepok nah ini gunanya ya Allah ugang bermobil berkaitan saukang ADN ya Allah ya Allah mau kada mau ya tegisnya gimana ya kalau jadi setan jadi masa lu bagang sakabut bagang ya kalau kan usah sama sakabut bagang esok sakabut belum buka jadinya belum jadi pejabat lagi itulah ya lah kita nyaman nyampe termasuk aku ya oleh mudah-mudahan pejabat ya lah jauhnya termasuk tuh keempat di footnote fi malihi pada hartanya panas banget dibuat ya lah di dalam panas pacul berang ya Allah aku jangan ini apun ini deh pacul ini kamu belum pacul tuh saya belum coba ya aku kan di belakang yang lemak aku ketawa di lemak kalau dia 40 mata Allah itu ya Allah yang keempat fi malihi pada hartanya fala yasihu aqdu mukrahin fi malihi maka tidak sah akad mukrahin orang yang dipaksa fi malihi pada hartanya bi ghairi haqqin bukan dengan alasan yang dibenarkan. Ya tadi ada boleh memaksa orang baik itu si penjual atau si pembeli untuk membeli barang kita. Tapi dengan syarat tadi orang yang memaksa itu mempunyai power atau kekuatan untuk melaksanakan ancamannya. Amma bihaqqin adapun dengan alasan yang dibenarkan fayasihu maka sah oleh jual beli ka'an tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa'i dainihi maksudnya itu orang tuh ada hutang dan sudah sampai wafa'i dainihi untuk membayar hutangnya sudah sampai masa tempohnya misalnya apa namanya menyandarkan bahasanya apa menggedayakan ya Ustaz ulun gedayakan mobil Avanza ulun tahun 2020 dengan duit 100 juta betul apa ditulis dalam jangka 1 tahun sampai 1 tahun jis jauh bertanya jisnya ini nah sampai ada waktu 1 tahun ini ada atas perjanjiannya mobil ikam masih tagada wadah aku sampai itu 1 tahun aku perlu duit 100 juta itu ya jis sayangnya mobil itu maka sabu inginnya diisi jis aku sayangnya menjual ya aku kadek jual saya kadek ya jis kemudian aku melapor ke hakim
Hakim nyokoni nah buktinya nah perjanjian aku lawan najis selama 1 tahun ini sampai deh anunya masanya deh. Tapi ini aku suruh menjual ada hakun lalu hakim panggil najis. Bayar potong 100 juta. Ada dia najis. Ini ada barang gak dia nikam jual di hakim. Dipaksa hakim dan najis menjual. Padahal itu dengan paksa sah. Karena memang untuk membayar hutang atau jajis. Kalau hakimnya gak dihinap, mobil ini sabu tinggalnya lagi ya, kada degu menjual kayak ini. Ya hakim tidak kembali hinap, lalu hakimnya menjual seorang mobil itu. Mobil si Ajis tadi jual hakim. Yang pertama tadi kan si Ajisnya menjual kalau kamu dipaksa. Yang kedua ini Ajisnya kada hakun masih, lalu hakim nama jual mobilnya pulang. Dijual mobilnya, payu misalnya 250 juta. Berarti 100 juta hakim unjuk pada aku sebagai biaya hutang, 150 diberikan pada Ajis. Apam lah, boleh gitu. Walau ba'a mala ghairihi biikrahihi, dan seandainya menjual oleh dia mala ghairihi akan harta orang lain bi'an paksaannya, sah niscaya sah oleh dia. Li'annahu karena sesungguhnya dia ablagu yaitu lebih bersangatan fil idni di dalam izin. Nah, walaupun paksaan karena kan di sana ada hutang nang wajib dibayari, tapi Islamu may yushtara lahu nahwu mushafin, dan Islam di atasnya itu man. Budak murtad tadi kada merdeka, atasnya itu man. Budak muslim atau budak murtad tadi kada merdeka, atas itu man. Atau misalnya kita berisi budaknya itu Islam, kada boleh menjual budak Islam itu lawan orang kafir, kada boleh. Karena mungkin ini kada lagi sembahyang. Karena kan waktu sembahyang itu tertentu lah. Kalau orang kafir, apalagi kafirnya tuh benci lawan Islam, pasti dia dicari-carinya alasan supaya jangan beribadah. Maka itu kada boleh menjual budak Islam kepada orang kafir, paham? Atau budak murtad. Budak tuh murtad, kita bisa budak misalnya. Budak itu kan Islam, mungkin murtadnya kada boleh dijual lawan orang kafir, kada boleh dijual. Di nomor 4 di apa kan? Nomor 5 di footnote. Tadi kan wa islamu man yushtara lahu nahwu mushafin. Islam orang yang membeli seumpama mushaf yang dijual tadi kan maksudnya orang membeli awal Islam. Mulima kal hadisi seperti hadis. Kitab hadis, buku hadis sama ada boleh dijuali lawan orang kafir. Wa asaris salafi, dan jejak-jejak orang terdahulu. Maksudnya tuh al-hikayati, yakni hikayat-hikayat, cerita-cerita, wal akhbari, dan berita-berita, anis salihina, daripada orang-orang salih. Kitab-kitab nang berisi cerita-cerita orang salih, perkataan orang salih, itu kada boleh juga dijuali lawan orang kafir. Jelas dirinya orang kafir ini jangankan lawan itu, lawan Tuhan kita aja percaya lah. Lawan Allah itu ada percaya, apalagi lawan mushaf punya lagi ya lah. Di jejaknya seorang ada tahu juga, nah olehnya kalau itulah kita tuh lalu suruh menjaga beetik lah. Lalu kada sah menjual seperti tadi mushaf atau buku-buku agama, itu kada boleh dijual lawan orang kafir. Wal muradu bil mushafi, bermula dikehendaki dengan mushaf ma fihi Qur'anun, sesuatu fihi yang sebut padanya sesuatu, Qur'anun yaitu Qur'an, walau harfan sekalipun satu huruf. In qusida, jika dimaksud annahu akannya satu huruf, Qur'anun akan Al-Qur'an. Walau fi dimni ilmin kan nahwi, sekalipun dalam bentuk ilmu kan nahwi seperti nahu. Ini videonya bisa dulu cucukain anak sini ibarat dia siapa ya ada bocok.
Tadi kan mushaf lah haram hukumnya menjuali kepada orang kafir. Apa itu mushaf yang dimaksud di sini nih? Ma fihi Qur'anun walau harfan. In qusida annahu Qur'anun wala fi dimni ilmin kan nahwi. Satu huruf daripada Al-Qur'an. Paham? Satu huruf daripada Al-Qur'an nih. Nang satu huruf itu ditulis tujuannya sebagai ayat Al-Qur'an. Walaupun ada di kitab-kitab misalnya kitab nahwu kah, kitab apakah atau di buku kah. Paham? Misalnya di kitab nahwu misalnya ada tulisannya qaf. Tapi si penulis itu ketika menulis niatnya menulis ayat Al-Qur'an. Berarti lah misalnya buku sekalian inilah ada satu huruf. Si penulis itu waktu menulis satu huruf itu niatnya menulis ayat Al-Qur'an. Maka mangsa bukuan ini haram hukumnya dijuali lawan orang kafir. Karena penghormatannya seperti penghormatan terhadap mushaf. Walaupun satu huruf ada di situ, apalagi kan misalnya di kitab-kitab kayak kitab nahwu itu kan Bismillahirrahmanirrahim, ada di Al-Qur'annya. Kemudian Alhamdulillah ya Allah. Kemudian kan contoh-contoh nahwu itu banyak Al-Qur'an. Nah itu kada boleh juga dijual lawan orang kafir. Karena penghormatannya seperti penghormatan terhadap mushaf. Au damni tamimatin. Atau bentuk tamimah itu ajimat lah. Sebagian kalau orang atau bebesal bisa juga. Bebesal sini. Ancakan orang nabi boleh bebesal udah ada. Tapi pun bebesal karena barakah itu nasnya ada ayat Al-Qur'an. Paham lah. Ini kan kadang-kadang orang tuh nulis ada kayak ayat Al-Qur'an itu berpaket-paket modelnya itu. Atau misalnya ayatan tulis itu mudah-mudahan barakah ayat Al-Qur'an kita jaga. Paham? Bukan hanya menjaga aja, menjaga Bang. Lalu tulisannya tuh niatnya menulis ayat Al-Qur'an. Paham? Itu kada boleh dijual lawan orang kafir, bisa dijajak dengan enaknya. Ya kalau hanya kada tahu, ya dilawan Tuhan hanya percaya aja paling gawan gitu. Wala yuhtaju ma la yujadu nazmuhu illa fil Qur'ani ila qasdin. Dan tidak dihajatkan akan sesuatu la yujadu nazmuhu yang tidak didapat akan nazamnya sesuatu illa fil Qur'ani kecuali dalam Al-Qur'an. Ila qasdin kepada tujuan. Maksudnya ini wala yuhtaju ma la yujadu nazmuhu illa fil Qur'an illa qasdin. Misalnya ini kan tadi tidak berhajat kepada sesuatu, sesuatu itu kadang lain kecuali ketika sesuatu itu dilihat pasti orang langsung mengarah ke Al-Qur'an. Paham lah? Misalnya kan dicontoh di di nahwu misalnya. Summa nazar dalam surah apa tuh? Al-Mudaththir. Kan bisa kan di kitab-kitab di buku fikih misalnya buku fikih. Summa nazar itu ada maknanya lah. Ada lengkap maknanya apa tuh ada di fikih gitu loh. Bapak itu aja tentang apa? Nah, kalau summa nazar itu biasanya kalau tulisan itu biasanya ketika melihat itu orang tahu langsung bahwasanya itu ayat Al-Qur'an. Itu manulis itu berniat ya kada karena ayat Al-Qur'an tetap di sana dianggap sebagai hukum mushaf. Paham? Berarti kan misalnya di buku itu ada tulisan summa nazar dan summa nazar itu misalnya kada ada yang lain kecuali itu hanya Al-Qur'an. Sekalipun ketika menulis summa nazar itu si penulisnya bukan niat menulis Al-Qur'an. Paham? Kalian memang sudah masuk dah. Kalau itu contoh pasti orang ambil dari Al-Qur'an. Paham? Paham lah? Nah, bila ada itu misalnya tulisannya di buku lah, maka buku itu haram untuk dijual lawan orang kafir. Fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika min kafirin, maka tidak sah menjual sesuatu min dzalika daripada demikian itu min kafirin daripada orang kafir. Kenapa kada boleh? Lima fi milkihi karena sesuatu fi milkihi pada kepemilikannya. itu kafir, lahu baginya sesuatu.
minal ihanati daripada menghinakan. Nah, paham alasannya? Ya orang kafir nya kan tahu hukumnya. Masih yang keenam sambungan daripada matan ini. Au muslimin, au muslimun, au murtadun. Ya Allah, yang keenam. Tadi kan tentang mushafnya Allah. Mushaf tadi kan termasuk mushaf tadi sesuatu yang ditulis walaupun sehuruf tapi tujuannya untuk menulis Al-Quran. Kemudian tadi kan al muslimun pulang, budak muslim kada boleh dijual lawan orang kafir. Kenapa kadang perhatikan nomor 6 bawah masih footnote-nya lima fi milkil kafiri, karena sesuatu pada kepemilikan orang kafir lil muslimi bagi orang Islam minal izlali daripada menghinakan. Nah, kalau budak-budak nang Islam tadi seandainya dijual ke kafir, mungkin ini kada sembahyang, puasa, dilapahnya, ya. Lalu kewajiban-kewajiban itu kada tegawi. Wali buqai ulqatil islami. Ini kalau budaknya budak murtad. Wali buqai ulqatil islami, dan karena tetapnya ikatan Islam. Kan orang murtad itu ini tetap kewajibannya tetap ada. Ya kalau seandainya misalnya budak walaupun dia sudah murtad keluar daripada Islam, ditukari orang kafir, ya itu harapan untuk masuk Islam itu jauh. Paham? Padahalnya kan masih ada kewajiban yang harus dikadainya kan selama ini murtad, maka oleh itu haram hukumnya dan kada sah menjual orang budak murtad tadi lawan orang kafir. Karena itu harapan masuk Islam. Tapi kalau tuannya Islam, ya kalau yalah, ya kalau memaksa budaknya saja masuk Islam, yalah. Wahya bermula dia ulqatul Islam, mutalabatuhu bihi, menuntutnya Islam bihi dengan itu budak fil murtadi pada masa murtad. Ya kalau ada kewajiban masih. Bikhilafi may ya'tiku alaihi, berbeda orang yang merdeka oleh itu budak, alaihi atasnya itu orang. Ka'abihi au ibnihi, seperti ayahnya atau anaknya. Lintifai idladihi, karena tertolak menghinakannya itu budak, ba'da istiqrari milkihi, sesudah tetap kepemilikannya itu budak. Lain pula misalnya kayaknya anaknya Islam, ya Allah budak Islam, kemudian kuitannya kafir. Lalu kuitannya misalnya ada melihat pengumuman misalnya di medsos, kan wah ini budak, lalu dijual budak, lihat putunya, putu anak seorang. Nah lalu kuitan tadi manukari, imbah manukari kujual, ujir penjual kujual budak ini dengan harga seanu lawan ikam, ujir abahnya kutukar budak ini. Nah ketika sudah kabul mengikat langsung tuh, paham nggak? Kan ketika sudah merdeka walaupun abahnya kafir, dia Islam, kan kalau sudah merdeka berarti kan dia ikatan lagi, ini sebagai budak, bebas dia berarti. Paham? Kalau ingin memerdekakan misalnya dan sanaknya, itu kada bebas kecuali ada ada lapasnya memerdekakan ini nang anak atau kuitan. Maka ketika sudah kabul, ijab kabul langsung bebas. Paham lah? Ada apa-apa ya langsung bebas dia. Paham? Atau anaknya misalnya melihat di medsos misalnya di Supik ya, jual budak misalnya, budak main kan lagi budak, mainnya ada pembantu aja tuh gawian, apa namanya jurang, apa namanya ART kah, asisten pribadi, ya lah, asisten rumah tangga pribadinya, ART apa, asisten boleh. Itu kan sudah profesi gawian dah, lain budak dahulu, lain budak main kan, budak misalnya ada jual budak harganya misalnya 500 juta, mungkin 500 juta, orang disuruh begawi, iyalah. Maka kalau tahu dia baik, kalau bila budak beginian kalau dia baik lah, ada menikah kan, kalau dia baik, ya kalau terserah orang lain, paham? Misalnya 500 juta, iyalah, itu melihat apa namanya, misalnya ada jual budak 500 juta.
Ayo putar lah kono. Lalu dicarinya ya dihubunginya nunggu HP-nya penjual di si penjual aku terima ujir si yang anak tadi. Maka ketika sudah ijab kabul, iblis langsung tanya tadi paham. Walaupun anaknya kafir, abahnya Islam ya kalau budak Islam, anaknya kafir, yalah. Ketika ia mengucapkan ijab kabul sudah langsung bebas. Ada apa ya? Ya sudah bebas ya Allah, bebas ya ibadah lagi. Paham? Tahu. Kemudian ke atas Yaqutun Nafis. Wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin, dan ketiadaan berperang man terhadap orang yushtara yang dijuali lahu baginya orang iddatu harbin akan alat perang. Orang yang kita juali berarti orang yang manukari barang kita. Nah itu kada boleh orang kafir, tapi nang kita juali itu berupa alat perang. Orang kafir harbi kada boleh, haram hukumnya dan kada sah. 7 di bawah footnote. Apa kan itu iddatu harbin? Wahya bermula dia iddatu harbin kullu nafi'in fihi, yaitu tiap-tiap sesuatu yang bermanfaat fihi dalam perang. Apa manfaat dalam perang? Pistol nang pistol ikan bagi waktu dia. Tapi bisa juga pakai dia Allah lah. Bila ada pistol lagi bisa juga saya kena membunuh musuh. Ya Allah, bisa ya kalau langsung pergi kan apa ya? Misalnya nih pistol, peluru, ganjau, bom. Tahu ganjau lah. Ganjau menjebak musuh adalah kojen. Ganjau kayak orang jebakan tuh. Jaring ya kan jual namanya kok. Karena jual namanya itu. Hah? Kayak lunta kan nangkap luak. Tuh kawannya tinggi. Lawan apa aja dengan kalau ini siapa yang dia aja betul. Temburu namanya. Tapi gai. Tapi gai. Temburu aja. Tapi gai lah. Paham? Apapun yang bermanfaat untuk perang itu haram menjuali lewat orang kafir harbi tidak boleh. Maryam misalnya. Apa? Maryam misalnya menjuali orang kafir harbi haram, kemudian ada sah. Walaupun ketika itu misalnya kafir harbinya tuh belum perang lawan kita, mungkin ini kalian melihat wah Islam ini lengkap nah kuat persenjataan, lalunya kada melawan dulu ya lah. Tapi ketika kita menjuali misalnya peralatan kita, lalu ini sudah sampai kayaknya hanya sebanding dengan lalu ini menyerang kafir harbi, ini ada perjanjian dengan kafir harbi. Kemudian wa yasihu syara'uha lidhimmiyin bidarina, dan boleh oleh menjualinya itu iddatu harbin lidhimmiyin bagi kafir dhimmi bidarina di negeri kita. Kalau kafir dhimmi itu kan kafir yang berlindung lawan orang Islam. Ya kalau ya lah, kan bayar jizyah. Tapi nya bagaimana di negeri kita melihat zaman juali alat perang ada masalah jual meriam tadi, bom ranjau segalanya, bom nang asli lah, bom ini ya lah. Itu kenapa kalau inya kafir dhimmi, paham lah kafir dhimmi, tapi dengan syarat kafir dhimmi itu berada di negara Islam. Tapi kalau kafir dhimminya bagaimana di kafir harbi, walaupun kafir dhimmi statusnya itu tetap haram, nggak boleh juga. Paham? Atau bidarina di negeri kita bagaimananya negeri Islam, maksudnya kita ini kan lain negeri Islam kita di Indonesia bersatu ya Allah, bersatu korupsi ya Allah, ya Allah pejabatnya lah. Bagin itu pemberontak sah aja menjuali pemberontak itu sah aja, tapi haram hukumnya bila kita tahu bahwasanya apabila kita juali alat perang itu ini hendak memberontak misalnya karena pejabat ini korupsi terus lah. Lalu ada satu provinsi misalnya hendak memisahkan diri, memisahkan korupsi pejabatnya dia kalau pandir saja terus kita sama korupsi. Lalu ada hendak memisahkan diri, namanya memberontak, itu bagian namanya. Bagian kita bila menjual di senjata kayaknya hukumnya haram bila kita tahu, tapi sah aja.
Atau misalnya bagin itu ada satu kelompok itu hendak menurunkan pemerintahan yang sah. Yang Prabowo kalau ada membentak Prabowo, hendak menurunkan Prabowo, paham? Supaya ini jadi presiden, ampih Prabowo. Bila ampih Prabowo, ampih Indiki, Indiki lah, makan siang garis, ya Allah. Teman siang garis lah. Ada dia pak tampilnya ya Allah ya Allah. Itu menyugihi nang apa namanya, nang mengelola Indiki, ya lah Indiki itu paling minimal asnya maksimal kan 300 orangnya yang di 3.000 ya sama 3.000 orang yang di 3.000 siswa ya lah sebulannya tuh untungnya tuh 100 juta sama dia nang mengelola ini ya lah siapa nang banyak duit banyak modal kok mengelola ya lah Prabowo boleh misalnya ini ya kalau paham bila ada orang atau kelompok nah hendak menyingsingkan Prabowo itu kan maksud Prabowo itu ya lah itu namanya berberontak. Kita jualin misalnya senjata ya kalau kan datangi ke istana sana tuh senjata nah bagian nabung nah kalau bumnya angkat jauh bawa. Itu kita tuh sah aja padahal sah tapi haram kalau kita tahu ini memberontak langsung bumnya datang tuh ya. Waqati tarikin dan perampok begal ini begal harta ini ada jangan di jalan kalau tahan kan ini aja jalan tapi berjalan kalau tahan ini lah yang mana aja berjalan aja yang Allah begal gunung ya aja adalah kok ini di TV ya lah lain toh ini nang di begal juga enggak jadi cocok banget ya tanggung ya, tapi hendak je lah. Ayo. Aja gitu aja. Gua aja betul aja kalau aja. Aja membukakan mulai mana aja. Wah, ya bana ya Allah. Ibas kali lah. Dubrik je, tanggung. Asik jadi gila jadi. Kalau kita menjual senjata ini alat perang ya Allah untuk pembegal tadi nih maka hukumnya haram apabila tahu gawiannya membegal merampok orang. Kalau nang membegal itu kan bisa bersenjata aja Allah ya lah bubuk wani aja Allah ya lah kan bubuk tahu supan ya Allah. Wa in haruma fi ba'di suwari sekalipun haram dalam sebahagian gambaran-gambaran kama idza alima sebagaimana idza alima apabila tahu oleh seseorang anna qati'at tariqi bahwasanya perampok atau pembegal yattakhiduha menjadikan akannya itu iddatah harbin akan alat perang tadi lil qat'i untuk merampok haram hukumnya tapi tetap sah ya sebahagian sebahagian gambaran itu haram apabila tahu ini merampok hukumnya haram tapi kalau ini kita ada tahunya bisa merampok sah jual belinya kemudian kita harus bisa paham kemudian sama nih nang kasusnya bukan itu aja misalnya kita tuh menjual sesuatu yang diharamkan misalnya menjual bikini itu langsung apa namanya segan menutup tabungan lawan apa langsung benok ya kalau ya kan ada nama panggal lah ada nama panggal lah ada segitiga biru ada apa namanya tuh penahan gempa ya lah itu kan belain lah ini langsung penahan gempa lawan segitiga biru langsung benok di sini namanya aja di pantai lagi di pantai soalnya di pantai lah soalnya pak jangan harus suah nih pak di TV itu YouTube ya kalau aku ada suah juga sebelah maka ada suah gue bela langsung lah bikin itu loh beginilah apa namanya apa tadi segitiga biru lawan apa penahan gempa itu langsung disambung
Paham sambung itu apa? Itu bikini namanya. Kita tuh misalnya jual bikini, ya lah kan berdagang jual baju yang lah, kemudian jual bikini. Lalu kita tahu misalnya namanya ijah. Habis susah gitu. Ijah misalnya. Tapi ijah ini orang wanita solihah misalnya ini contohnya Allah ya lah. Lalu dijah nukar itu kan ada bapak. Mungkin dijah ini gesan suarakan atau gesan lakinya yang kalau ada bapak. Kan masalahnya pula ada haramnya kok bagus. Kayak mata laki itu terjaga ya Allah. Apalagi kalau ada otak. Ada di rumah, bang. Itu kan ada bapak. Tapi kalau misalnya bom. Aku ini jual bikini, ya lah. Kau tahu bom ini hobinya tuh ke pantai. Misalnya bunga ya lah. Saya bikinnya kenal. Aku tak kenal begitu ya Allah. Nah lalu begini, aku tahu bom ini bila nukat bikini pasti punya pantai. Sah jual belinya, tapi hukumnya haram. Jangan ke pantai itu misalnya pantainya ampun bom ya lah, hanya lawan lakinya aja berdua loh, baik. Ini memang dipakai ya sampai di sana ya Allah, untuk orang melihatan. Dan aku tahu bila bom nukar pasti punya pantai. Apa lah? Berarti sah ada. Sah tapi haram. Paham lah? Itu contoh bunga ya Allah. Di sini ada pantai. Jika kamu di sungai itu. Bakal begini di sungai itu nanya Allah. Mulai jadi panggang kamu tes sini nah apa namanya jadi wisata sini ya Allah ya Allah. Paham. Artinya apapun namanya haram ya lah jual belinya selama barang itu barang yang terpenuhi kriteria untuk diperjualbelikan itu saja. Tapi karena haram bila digunakan maksiat karena kita tuh menjadi sebab terjadinya maksiatnya. Kalau kalian bikini tadi, ya mungkin kalau mungkin memakai bikini di pantai, mungkin bisa nggak apa-apa. Ya kalau jago lihatnya salah pula, jago anak apa nama bibirakan pulang ya Allah. Saya kira aku ini jangan berdosa ya Allah, jago bisa jago apa membeli ya Allah, udah apa di pantai makan lagi. Nah ya Allah itu cari pulang ya lah, cari jalan pulang ya lah, jangan berdosa. Paham lah? Atau misalnya bikini bisa amak. Ya mak ya lah. Amak misalnya amak luas ya lah. Amak ini tingginya 135 ya lah. Beratnya 2 ton. Amak bisa yang itu bikini kalau bikini lah. Tapi aku yang bikin ini tahu amak dia orang soleh, ya lah, orang nampak ibadah. Kalau amak Ustaz mau bikin ini, ayo pada payah. Berapa harganya Ustaz Dewi? Jam harganya 100.000 makanya. 50.000 gaji amak ini. Jauh orang kenal bikin ini jam ini yang boleh. 2 kali lipat bang, 50.000. Jam kan 2 kali lipat pada buahnya. Lalu lagi 100.000, ayo dia amak. Tapi aku tahu dia amak dia orang soleh. Dia makanya bikin di rumah aja, nang malih aja bininya. Ya Allah ya lah. Lain halnya misalnya makai aku jual bikini ya Allah lalu kalau matbungas mana ya Allah misalnya ya Allah dan matbungas itu aku tahu gawinnya beda di pantai kau bungas ya Allah ya Allah lalu matbung lu bikini aku tahu matbung itu gawin beda deh ya Allah kalau bikini wadah aku dibalik ya Allah lalu matbung ini pakainya beda di pantai sah ada sah lah, tapi haram seandainya aku tadi kadang menjual matbung ya kalau mungkin matbung berlain aku beli jangan menjual matbung ada apa-apa ya oleh aku ini mencari supaya jangan baca-baca bahasa setan ya oleh paham maksudnya matbung sudah lain hasil aku sudah kemudian balik ada pula yang kata habisnya syurutul maqudi alaihi syarat
ma'qud alaih itu apa kemarin? Balik lo. Apa? Ma'qud alaih apa? Saman atau musman? Ya Allah, barang atau harga. Syurutul ma'qudi alaihi khamsatun. Syarat-syarat ma'qud alaih yaitu 5. Nina barang atau harga yang diperjualbelikan itu sah apabila terpenuhi yang 5 ini. Kaunuhu tahiran, bermula keadaannya ma'qud alaih yaitu suci. Au yumkinu tathiruhu bil ghusli, atau memungkinkan oleh mensucikannya itu ma'qud alaih bil ghusli, dengan dibasuh. Berarti barangnya itu kada boleh barang yang najis. Barangnya najis, paham kada boleh. Lain misalnya barangnya mutanajis. Selama barang mutanajis dan najisnya itu bisa disucikan dengan dibasuh, sah jual belinya. Contoh, baju. Aku misalnya jual baju, yalah. Kemudian baju itu karena kencing misalnya. Berarti kan asalnya baju suci. Karena najis, kan kencing najis. Karena najis berarti disebut mutanajis. Tapi kan kencing itu bisa disucikan dengan dibasuh, paham? Maka sah itu jual belikan, walaupun najisnya masih ada, paham kah? Karena tadi barang kan najis, tapi najisnya bisa disucikan dengan dibasuh, sah jual belinya, paham? Lain misalnya, itu ada di dalam. Fala yasihu, di footnote-nya di bawah. Maka tidak sah bai'u najasil aini, jual beli najis ain. Apa itu najis ain? Bendanya memang najis, yalah, bukan mutanajis. Wa in amkana tuhruhu, sekalipun memungkinkan oleh mensucikannya itu najis ain, bil istihalati, dengan istihalah. Istihalah berubah, berpindah. Kan khamar itu berasal daripada perasaan anggur. Ya Allah, berarti ketika jadi khamar hukumnya najis. Kalau setiap yang memabukkan yang bendanya cair maka hukumnya najis. Ya Allah, najis Allah. Misalnya najis datang, Ustaz, ulun hendak mau kau udah dia adalah jago ada di saya, tapi masih berupa khamar. Jago ikam aku najis. Ikam tokari dulu khamar ini karena ikam hadang selama 1 bulan kayaknya jadi toka. Selama ini masih berupa najis, khamar najis kada boleh tokari ini. Tapi jago bisa najis kada boleh Ustaz. Itu khamar hukumnya najis. Jadi sekali balas Ustaz sebulan kenalan biasa kesini. Lepas sebulan datang najis. Ustaz, adalah nang cuka semalam tuh kalau hati jago jadi toka dan disai. Nah, boleh najis transaksi jual beli karena sudah berubah menjadi suci. Tapi kalau inya masih najis, walaupun bisa berubah menjadi suci, tapi masih najis, itu kadang-kadang jual belikan. Paham? Khamar itu kan daripada perasaan anggur diganakan beberapa waktu ya kalau kemudian menjadi cuka. Nah, ketika menjadi cuka boleh. Tapi kalau masih berupa khamar, bendanya najis, itu kada boleh diperjualbelikan walaupun kainannya suci. Paham? Walal mutanajjisi, dan ada boleh juga jual beli mutanajjis alladzi la yumkinu tuhruhu bil ghasli, yang tidak memungkinkan oleh sucinya bil ghasli, dengan dibasuh. Wa in amkana, sekalipun memungkinkan oleh sucinya bil mukasarati, dengan memperbanyak. Apa nama memperbanyak? Mensuciakan dengan cara memperbanyak apa? Banyu nang kurang 20 itu berapa? Berapa? Kita anggap 217. Setiap banyu nang kurang 20, kurang 217 seolah karena najis berubah kakanda bajunya itu, maka menjadi mutanajis. Kita anggap najis sama mutanajis sama. Berarti kan banyu nang asal suci menjadi najis.
itu kan kadakwa menjadi suci kecuali ditambah minum sehingga melebihi atau mencapai 2 kula atau lebih dari 2 kula. Nah waktu misalnya kan aku diisi bedok 215 liter belum mencapai 217 kula, kemudian gugur misalnya bangkai tikus misalnya gugur, itu kan berarti najis walaupun ada berubah sifatnya, berarti najis. Ketika banyu itu najis, maka kada boleh diperjualbelikan sekalipun bisa disucikan dengan memperbanyak banyu. Paham? Tetap ada boleh ketika najis itu diperjualbelikan, kecuali misalnya sebelum diperjualbelikan aku buang bangkainya, aku tambahi banyunya, lalu sampai 2 kula suci, maka hanya boleh diperjualbelikan. Tapi kalau masih najisnya berada di situ dan dihukumi najis, maka kada sah jual beli. Paham lah? Tadi nang mutan najis tadi kan benda nang suci karena najis, berarti mutana itu boleh diperjualbelikan apabila barang itu bisa disucikan dengan cara dibasuh. Paham? Bila kada kawan disucikan dengan dibasuh, maka kada boleh diperjualbelikan. Termasuk ilmu kasarah tadi, banyu nang kurang 2 kula, kemudian karena najis, berarti hukumnya mutan najis. Maka ketika mutan najis kada bisa diperjualbelikan. Bila hendak diperjualbelikan apa? Ditambahi banyu supaya mencapai 2 kula suci, hanya boleh diperjualbelikan. Apa? Zawalit taghayyuri masalan, itu atapnya bil mukasarah. Berarti bizawalit taghayyuri masalan, atau dengan menghilangkan perubahan seumpama. Berarti kayak apa ini? Banyu yang 2 kula kaguguran najis jelas. Apabila berubah di antara sifat banyu tadi menjadi sifat najis tadi, maka hukumnya mutan najis. Misalnya apa, ada diisi banyu 220 liter, berarti kan lebih daripada 2 kula. Keguguran bangkai ayam di banyu itu, ternyata banyunya bawa bangkai ayam, berarti banyunya mutan najis. Kayak apa cara mensucikannya? Buang bangkainya, haru banyunya, hilang baunya, berarti sudah suci, hanya boleh diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya banyu 220 liter lebih dari 2 kula karena bangkai, kemudian bawa bangkai, pada saat itu kada boleh diperjualbelikan banyunya karena masih mutan najis. Dan benda yang mutan najis tadi bisa diperjualbelikan apabila bisa disucikan dengan dibasuh. Ada ini kan dengan cara menghilangkan sifatnya, berarti kada boleh diperjualbelikan ketika masih najis. Kenapa? Hilangkan dulu, buang dulu ayamnya, kemudian haru, atau misalnya dibuang begini sedikit aja lah, nang diparak-parak nang bangkai itu dibuang, haru, hilang baunya, berarti suci dah, boleh diperjualbelikan. Wa yajuzu raf'ul yadi 'anil ikhtisasi, dan boleh menghilangkan hak penguasaan barang 'anil ikhtisasi, daripada benda ikhtisas. Ikhtisas itu berarti benda nang kada memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Paham? Benda nang kada memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Tadi ma'qud alaih tadi kan benda dan harga syaratnya harus suci. Nah berarti apabila benda itu najis, benda najis, berarti kada boleh diperjualbelikan. Lalu caranya kayak apa? Raf'ul yad itu benda ikhtisas tuh nih, benda sesuatu yang kada memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Lalu kayak apa kita hendak maknu barang itu? Misalnya darah, hukumnya darah najis loh, yalah. Nah najis, ada orang bunuh darah, ada orang bang darah, ada orang tuh kan bunuh darah, lalu dikumpulkan darah itu. Karena bila kita tuh hendak darah, lalu masih tuh kan biasanya kita monyok duit. Nah kita monyok duit itu bukan berarti nukar darah, karena darah itu najis, ikhtisas, kada kawa diperjualbelikan. Lalu kayak apa caranya? Raf'ul yad. Orang yang menguasai itu darah melepaskan penguasaan barang itu. Pahamlah? Ini kan memiliki. Kalau memiliki konsekuensinya apa? Bisa dijual belikan. Tapi kalau ini kada ikhtisas najis,
Berarti kata kawa hanya inya hak untuk menguasai barang. Paham? Hanya hak menguasai barang. Lalu karena bilangnya misalnya kan Ajis jual misalnya diisi bank darah, kalau aku memerlukan darah. Lalu Ajis ini kena bukan transaksi jual beli kan, tapi Ajis ini kena istilahnya itu bisa nak lu lihat namanya memindahkan penguasaan barang. Memindahkan penguasaan barang. Lalu Ajis itu menunjukkan aku. Nah darahnya Ustaz. Aku dato, aku unjukin duit ini bukan sebagai transaksi harga ada, tapi sebagai bahasa kita tuh uang keringat. Paham lah? Ajis misalnya membuat darah kampungan, kemudian menyusun. Nah, duit nampu unduk ini uang keringat, paham? Bukan sebagai transaksi jual beli karena ada sah duit. Paham? Itu solusinya bila barang itu barang ada memenuhi syarat jual beli, lalu istilah itu nakluliyat namanya memindahkan hak penguasaan barang. Hak penguasaan barang. Paham lah? Bukan hak kepemilikan barang. Bila kepemilikan barang kan memindahkan berarti jual beli. Kalau kan jual beli itu akdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala takdid. Paham? Paham? Ini hanya memindahkan hak penguasaan barang, bukan kepemilikan barang. Paham? Kasir jini bid darahimi, seperti pupuk dengan dirham. Dengan itu berarti harganya lah. Nah berarti pupuk kandang, lain pupuk kompos. Pupuk kompos itu kan pupuk yang apa namanya, yang tanaman organik itu pupuk kompos. Kalau ini pupuk kandang, najis loh tuh. Kotoran misalnya kambing, sapi, itu kan najis berarti. Nah jual pupuk itu kita kada boleh. Akad jual beli kada sah, haram hukumnya, kada boleh. Itu hanya memindahkan hak penguasaan barang kepada orang lain. Kalau kan orang lain itu sebagai memberi duit itu sebagai bahasa kita tuh sebagai uang keringat, uang apa lah membuat kakarong ya, kalau apalagi mencalon kayak tangan misalnya itu kan apa uang keringat saja, bukan transaksi jual beli. Paham lah? Kemudian wa kaunuhu nafi'an, dan bermula keadaannya itu ma'qud alaih, harga dan barang, nafi'an yaitu bermanfaat. Nah harus sesuatu yang bermanfaat, ada sah yang ada manfaatnya, tapi manfaatnya menurut syariat. Misalnya yang ada manfaat apa? Sabiji 2 biji beres, ada manfaatnya lah. Ada sabiji 2 biji ada yang boleh lah, kalau beres ada manfaatnya. Paham? Perhatikan di apa namanya, di foto tua. Ai syar'an, manfaat itu menurut syariat, bukan menurut kita. Walau ma'alan sekalipun nanti manfaatnya tuh kainan dengan kita. Kajahshin sagirin, seperti himar yang kecil. Himar kekanakan itu kan ada manfaatnya, harus. Tapi bila ganal ada manfaatnya, walaupun manfaatnya kayaknya itu bisa dijual belikan, tapi kalau ada manfaatnya itu kada sah dijual belikan. Fala yasihu bai'u hasyaratin, maka tidak sah oleh jual beli semut. La tanfa'u, yang tidak bermanfaat. Semut naharo, semut geta, semut habang, semut hirang, ada manfaatnya lah. Kada sah jual belinya itu. Kahayyatin, seperti ular, jual beli ular ada sah. Ular itu kan disuruh diantara binatang yang disuruh dibunuh, ular ada sah jual beli ular. Wa aqraba, kalajengking ada sah juga jual beli kalajengking. Wa khunfasa'a, khunfasa itu kumbang. Illa naf'a fiha, karena tidak ada manfaat fiha padanya hasyarat. Yuqabalu bil mali, yang ditukar dengan harta. Dan kayak misalnya ada manfaatnya, misalnya kucing itu kita tukari, kan biasanya kucing itu bisa biasa memburu tikus ya, kalau berarti ada manfaatnya, berarti kucing boleh dijual belikan.
Atau misalnya burung nang terabang, nang asli terabang, ini nang terabang nih. Ya Allah, akhirnya itu kan kita misalnya hendak menikmati suaranya atau menikmati bulu burung. Kan bulunya indah lah, ada burung kasuari, burung apa nang gigi dia tuh. Itu kan bagus kok burung tuh bulunya bagus kok. Ya Allah, ya lah ya. Ya, itu kan berarti ada manfaatnya, boleh tuh. Atau misalnya dahulu ada manfaatnya, tapi ini ada manfaatnya misalnya alak tuh apa namanya aja, kayak isap tuh apa namanya? Apa di binatang aja? Pacat bahasa Indonesia apa? Lintah. Lintah itu kan wah ini orang biasa isap dari kotor. Atau ada manfaatnya lah tuh. Berarti boleh jual beli pacat atau lintah. Nah kawain lah, kan di hadangan tuh lah. Ya Allah, bisa dikit sama lintah, kalau pacat tak boleh. Ambil aja ya Allah. Jangan sampai termasuk ke asrama maksudnya tuh. Paham? Itu sah jual belinya. Karena ada manfaat. Dahulu mungkin tidak ada manfaatnya, tapi wah ini ada manfaatnya, sah. Tahu misalnya geser menjaga rumah misalnya. Kalau anjing ada sah, soalnya najis. Harimau misalnya harimau itu wajibin di rumah. Tapi harimau nama halus. Bila harimau sudah ganal, harimau sudah ganal itu kada boleh lagi dididik, biasa menjaga rumah kada boleh lagi, berarti kada sah jual beli. Tapi kalau harimaunya masih halus, itu kalau dididik biasa menjaga rumah, berarti sah kalau harimaunya masih halus. Tapi kalau sudah ganal, ada sah lagi. Soalnya ini udah mau dilejatin lagi, ini mau bunga sudah macal. Harimau itu dengan bila sudah ganal ini macal. Kada mau lagi begitu, kada mau lagi biasa kita tuh dididik biasa menjaga rumah, berarti kada ada manfaatnya, berarti kada sah jual beli harimau yang sudah kenal. Tapi kalau harimau kita tukari lagi halus, tujuannya apa? Tujuannya gasan kayak menjaga rumah. Paham? Boleh. Karena harimau itu lagi halus kalau dididik, sudah kenal ada bawa. Nah lain kayak kawannya harimau ada mirip namanya citah, lah. Kayak harimau jolok lah. Harimau juga. Kada pada harimau biasanya ini yang biasa suka makan buaya. Dia tuh nyang betul kan nanti kata di untuk cinta hatinya di atas kayaknya bukan boleh buaya dia punya makannya buaya Allah ini ada tulinya buaya Allah. Cinta itu maksudnya cinta harmoni itu lah kali lah. Kalau cinta itu sah aja kalau diperjualkan waktu kenal loh Pak. Soalnya cinta itu lebih halus kan kenal kayaknya bisa dididik bisa menjaga rumah. Kalau harimau nya hendak lagi kenal deh. Nah, seorang makannya lah. Untuk semuanya. Wala alatin lahwi fala yasihu bai'u alatin lahwi. Patutnya begitu. Hasyaratin berarti fala yasihu bai'u alatin lahwi. Tidak sah jual beli alat yang melalaikan. Melalaikan tuh misalnya sini. Apa tuh? Kal mizmari. Apa mizmar artinya aja? Apa? Suling. Sulingnya suling bambu bak amat jual. Enak gitu lah. Enak. Apalagi bak amat jual bambunya runtuh. Bak amat jual umanya utuh. Kalau jangan diruntuh. Hari sudah subuh. Kata lagi bahasa umanya amat. Yo kan dapat. Betul. Alatul lahwi seperti kal misbar itu sudah pasti kan. Ini ujur guru nih. Kan orang berarti sudah tahu misbar itu di kamus. Nah, itu Bang. Kamus apa sudah lah. Misbar. Bahasanya seruling. Ada kamu asli misbar itu seruling. Itu wajar.
Seruling. Seruling juga ya. Oh jer guru, nang seruling nang haram ini bukan nang seruling nang kayak nang dongbrong mah tuh. Ya Allah. Nolak ani, ya nolak yang lagunya. Allah, kan serulingnya Allah. Jadi bukan kayak itu, di sini serulingnya nang haram itu jadi. Tapi seruling nang haram itu seruling nang ada orang India aja mangiau ular, ada mangiau di ular aja. Kalau serulingnya lain, orang yang joget-joget itu lain, kalau nang ada pusat lain. Itu sudahnya dia ya lah. Ini serulingnya tuh nang ditiup kena, nang katanya ditiup itu mangga lambung sini nang. Kayak apa itu? Kan serulingnya kayak apa? Kayak apa maknanya kalau kita seruling bung rumah tuh kayak apa? Adalah lain itu aja. Juga itu yang itu nah, yang India itu nah, yang ada pemanggil anu aja, memanggil ular. Bisa berapa? Dibuka sudah malnya ini betul nah. Iya belinya dia mungkin ada momen yang. Kata lo, ayo kita anggap seulingnya di sini, lain seulingnya itu lain. Dia itu di sini lah di bagus. Padahal lihat lah, pilih dia lah memanggil anu aja ular. Ada yang di bahari itu film judulnya Nagin. Nagin dulu tuh ada Nagin. Nagin itu kan insya Allah aku kan lihat Naginnya ada ya Allah. Naginnya kan seksi ya Allah. Aku mau lihat ke dalam Naginnya ada, melihat ulangnya ya Allah. Tapi melihat ulang dia tidak ulang ya Allah. Tapi ya Allah ya lah. Paham? Dia tidak ulang. Tapi ada bonusnya ya Allah ya. Tahu banyak. Ya dia tenang. Nah itulah kan B-nya aja mandi ketik lo lah kalian kayak itu kan kayak aja lo kan gitu ya apa itu bisa di situ sebelumnya no saya bang sebelumnya no di situ kayak gitu hah ada nggak di mana ada di mana ada di mana ada kan sebagainya ada berarti ada sakit jaya, berarti itu juga aja lah. Kalau salah berarti kalau kayak saya ingat itu udah kayak itu sih. Berarti adalah misbar plus misbar itu ada. Kalau ada apa? Digambar di kamus. Hah? Digambar kamus ada di musbah ada muka. Udah, kamus lah. Ada oh lagi aja kamus. Biar hafal kamus dengan Allah. Kamus. Ya. Kemudian watamburi. Tambur apa? Hah? Tumbur enggak? Tumbur tulisannya. Watumburi. Apa itu gendang lah? Gitar lah. Mana? Oh sejenis gitar nang alat berpetik. Tumbur alat nang dipetik. Ya kan piano berpetik jelek, tapi itu tumbur itu kayak ini lah. Kita gimana lah? Lain kita Spanyol tuh kayak itu lah. Lain itu. Kita ya ada aja padahal gendang ada juga gendang nang dua tutup itu mah. Kalau bertutup muka belakang. Kalau kita ini kan kayak apa namanya? Lain itu ada apa namanya ini? Rolling itu ada gendang aja nang kayak buahnya koploan aja. Biasanya kita itu biasanya ada atau di terminal di Jawa itu biasanya ada buahnya yang kayak koplo itu biasanya. Ada atau dangdutan aja biasa di TV dangdutan. Apa namanya? Gendang itu nah di bawah itu yang dua tertutup. Kalau duanya tertutup itu haram juga. Maksudnya ulama haram itu. Kalau kita tentang masa buting atau dulu kan ada dulu kan rawis itu dulu punya betul baik itu. Kalau wah ini dipakai sama ini buahnya. Aku daripada hukumnya nggak boleh. Yang dulu kan rawis itu kan dulu ada banyak yang muka belakang ada tertutup. Kalau di batu harus lagi bunyi. Kalau kau dihukumi sama hukum gendang itu nah, apa? Kalau gendang betul lagi kalau gendang lo apa?
Bukan itu. Jangan. Pokoknya doa. Ada gini berarti tombol minam Allah. Wa in tamawwala rabaduha, sekalipun bernilai oleh pecahannya. Sekalipun ada harganya, seandainya di misalnya apa tadi tombol tadi misalnya kan alat yang ketik ya Allah kan ada talinya ya Allah, ada misalnya kayunya kan larangnya lah. Seandainya dipacul berbagian ada harganya, dijual kalau berbagian itu saja. Tapi kalau sudah berupa tombolnya resah, paham? Misalnya tombol Allah, kalau dijual langsung jadi sudah jadi dah itu kada sah. Alat masuk alatul lahwi. Tapi kalau misalnya dijual talinya pacul Allah jual talinya, ya lah. Kemudian jual nang apa namanya tuh bodinya tuh, ya adalah nah bodinya itu dijual ya lah. Kemudian nang pelangnya itu nah biasa nang memukul misalnya kadang-kadang macal ya Allah, itu kan ada harganya lah tuh, itu ada apa. Tapi kalau sudah berupa nang alatul lahwi ada sah gitu baju belikan. Idla naf'a biha syar'an, karena tidak ada manfaat biha dengannya syar'an pada syariat. Kemudian yang ke atas, wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, dan keadaannya itu maqud alaih, maqduran yaitu mampu, ala tasallumihi atas sampainya kepada pembeli, sampainya itu maqud alaih kepada pembeli, sampainya barang kepada pembeli. Nya ada tasallumihi, ada taslimihi. Kalau kata tasallumihi ini berarti yang penting barang itu sampai kepada pembeli. Pahamlah, barang itu mampu sampai kepada pembeli. Kalau ini taslimihi, sallama yusallimu tasliman. Taslimihi itu berarti karena barang itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Pahamlah, di taslimihi. Bila tasallumihi itu yang penting sampai kepada pembeli. Taslimihi. Taslimihi ini berarti barang itu si penjual mampu menyerahkan barang kepada si pembeli. Taslimihi. Kalau tasallumihi bedanya nih. Tasallumihi berarti yang penting barang itu bisa sampai kepada pembeli, walaupun kena nang mengambil barang itu si pembeli juga, bukan si penjual nang mengantar ke si pembeli. Contoh ini, contoh perhatikan bedanya tasallum melawan taslimihi ini. Apa BC? Misalnya Ajis BC Avanza, ya lah. Kalau Ajisnya penjual Avanza, Avanza-nya tuh dirampas orang, diambil orang. Apa paham? Misalnya nama ambil siapa lah? Habis itu, Ustaz, yang tolong mobil Avanza ulun, ada banyak, ternyata penjual katanya, kamu berapa? 200 juta. Ya kemana Avanza-nya? Tuh si anu ambil tanya, si anu mana aja kok? Tuh mah kehidupan begitu gue gitu. Jadi tapi itu jadi preman. Oh ya kan kok. Dia pakai telepon nang kari, ayo ka kone. Ulun jual sadai. Avanza ulun nang tahun 2020 itu lawan pian seharga 200 juta. Jako foto kali, paham. Dan aku aku itu mungkin kok mati ambil lah kok. Belikan dong. Aku sudah menukari Avanza itu ya kok. Berarti kan aku di sana nyalah mampu untuk mengambil barang itu, paham? Tasallumihi itu. Asal barang itu kawa diserahkan kepada pembeli, sekalipun pembeli itu mengambil langsung ke sana. Paham? Kalau taslimihi berarti si penjual itu nang harus mampu menyerahkan barang kepada si pembeli. Kalau tasallumihi yang penting barang itu sampai kepada si pembeli, baik itu nang si penjual nang mengantar kepada si pembeli atau si pembelinya mengambil lawan orang nang mancungkan dan langsung. Nah, paham? Paham? Tasallumihi taslimihi, barang itu harus mampu untuk diserahkan kepada si pembeli.
Paham? Kita paham itu, paham tentunya. Paham tentunya deh. Nah, yang penting kita selalu itu barang itu sampai kepada si pembeli, walaupun si penjual karena mengambil lawan si maling tadi, atau si pembeli kalau mengambil langsung ini manukalinya mengambil barangnya pulang, itu tetap sah. Yang penting kawat serahkan. Lumur, catatan kakinya. Hisan secara fisik, maksudnya awal olah serahkan secara fisik. Wasaraan dan syariat, ulang secara syariat, fala yasihu bai'ud dhalli, maka tidak sah jual beli sesuatu yang hilang, awil mausubi, atau yang dirampas. Liman la yaqdiru ala raddihi, bagi orang yang tidak mampu oleh dia orang ala raddihi untuk mengembalikannya, li'ajzihi an tasallumihi hissan, karena lemahnya an tasallumihi, daripada menyerahkannya hissan secara fisik. Alah, ya tadi harus barang itu mampu sampai kepada si pembeli, pahamlah? Harus mampu sampai kepada si pembeli, walaupun si penjual tadi nama atar atau si pembeli langsung mengambil lawan orang memacungkan tadi. Yang penting barangnya kawas sampai lawan si pembeli. Wala bai'u, itu atapnya ke bai'u. Wala yasihu bai'u juz'in muayyanin, dan tidak sah jual beli juz'in, satu bahagian muayyanin yang ditentukan, yang qusu fasluhu qimatahu, yang mengurangi oleh berpisahnya itu juz'un, satu bahagian, qimatahu, akan harganya, au qimatal baki, atau harga yang tersisa, atau harga dari barang yang tersisa, ka juz'i inain, seperti satu bahagian daripada inak wadah. Misalnya ada gen cangkir batangking, kalau ini batangking perhatikan, ini kada sah seandainya ketika tangkingnya tuh ku pacul, iyalah, ketika ku pacul, misalnya cangkir batangking harganya 300.000, iyalah, ku pacul tangkingnya kalau dijual 10.000, ini pula kada bertangking jadinya 20.000, jadinya berapa? 30.000. Berarti kan ketika dipisah satu bahagian, maka barang itu akan berkurang harganya, kada sah dijual belikan. Nah, karena akan mengurangi harga tangkingnya kebaca, ya Allah ya lah, jual 10.000, ininya 20.000, itu kan berarti sudah barang rusak namanya. Paham lah. Ini yang berapa nih? Yang ke berapa nih? Yang ketiga, ya, ini 1, 2, 3, 4 lah. Kemudian tawas kita atas dulu. Wa wilayatun lil bani alaihi, dan mempunyai kekuasaan lil bani, bagi penjual, alaihi, atasnya, maqud alaih. Orang yang menjual itu mempunyai kekuasaan untuk menjual barang, atau mempunyai kemampuan untuk menjual barang. Perhatikan di footnote-nya, bimilkin. Nah, sebab inya menguasai barang itu apa? Bimilkin, karena ini memiliki barang. Aku biasanya memiliki ini apa namanya, iPad itu misalnya lah. Apa kalau kau jual bisa 10 juta, sah karena kan aku mempunyai kekuasaan untuk menjual barang, karena itu milikku. Paham? Atau yang kedua, aw wakalatin, atau wakil. Ajis misalnya, ajis cowok, ini iPad ko, kamu jualakan iPad ko ini, harganya paling murah 8 juta.
salah lalaknya banyak utang. Berarti kan Ajis sebagai wakil aku ya lah. Lalu Ajis misalnya jual ke pasar, jual, kan Ajis sepakat lah, ya Ajis aku jual iPad ini lawan pian seharga 10 juta. Padahal kan itu ya, tapi aku mau wakil akan. Berarti Ajis itu mempunyai kekuasaan lah untuk menjual barang. Baik tadi pertama memiliki seorang atau si pemilik mewakilkan kepada orang lain. Au idzni syari'i bi milkin au wakalatin au idzni syari'i, atau dengan izin syariat. Kawilayatil abi wal jaddi, seperti kekuasaan ayah dan kakek. Misalnya ada anak, mamanya meninggal, lalu banyak bertinggal harta, lalu kakak-kakak tadi dapat warisan, misalnya dapat warisan 1 miliar, dan inya kakak-kakak belum balik, kan syarat itlaqut tasarruf, mutlaqut tasarruf terus balik. Nah lalu ada abahnya, lalu karena abahnya itu nang mengelola mengurusi harta anaknya, paham lah? Abahnya memiliki harta lah, kan adalah itu harta anaknya, paham? Tapi izin syariat, abahnya nang berhak untuk mengelola harta tadi, paham? Bukan kepemilikan, bukan juga diwakilkan, ada ya lah. Tapi syariat keizinkan untuk mengelola harta anak tadi atau kainya, paham? Itu namanya izin syariat. Walaupun inya kan memiliki. Wal wasi, pasti mendengar suara aneh. Wal wasi ini gini. Ini ada bab di fikih itu, ada bab wasiat, ada bab kisah. Wasiat tuh misalnya bila meninggal karena duitku bagiakan, itu ada duitnya yang dibagi sesuatu. Kalau kisah tuh ini wasi ini orang nang diwasiati. Misalnya kayak aku misalnya gede, aku tidak bisa harta, anak pun masih kakak-kakak lain harus. Untuk jis no, ini ikam bisa jago wasiati bila meninggal, ini lah si yang jago bisa itu ikam urus yang itu, otomatis kan harta yang itu Ajis juga yang mau sinya apa? Ajis itu kan gak ada memiliki harta yang ada, tapi kan aku wasiati jis jago ikam menjaga yang apa itu wasi namanya itu, orang nang diwasiati untuk menjaga anak-anak tadi, paham? Itu kan ini kan bukan memiliki barang, bukan sebagai wakil ya Allah, tapi ini syariat. Wazafiri bighairi jinsi haqqihi, dengan selain jenis haknya. Zafir ini kayak ini. Aku misalnya kehilangan barang, biasanya kehilangan iPad, dan aku tahu iPad itu diambil Ajis, paham? Diambil Ajis, tapi aku ini kadang-kadang membuktikan bahwasanya iPadku diambil Ajis, tapi aku tahu yakin iPadku ini diambil Ajis, aku bilang lu hanya casingnya nang diganti Ajis, bilang lu misalnya kayak iPhone tuh apa ada di sini. Ada kok tuh, kacanya atau kaca dikit apa tuh? Pun lawas dikit. Nah, apa tidak? Ya Allah, walaupun isinya diganti, apa lah? iPadku ada Ajis, ya lah. Tapi aku ini kadang membuktikan Ajis ini ambil iPadku, kadang membuktikan. Bawa ke polisi ada percaya juga, ya lah. Kalau ada buktinya. Lalu Ajis kan di rumah, masuk ke rumah Ajis cari, ada iPadku, aku ambil, ya lah. Boleh, boleh berdosa kok. Tapi seandainya aku misalnya mengambil iPadku tadi ya lah, iPad kalau apa? Tapi aku ada buktinya tadi, mengambil iPad, ketahuan orang, berarti aku maling. Tapi satu sisi aku kan berdosa, karena memang hakku. Tapi satu sisi aku maling, ternyata ketahuan orang, kemudian iPad 10 juta. Nah, berarti kan bila karena aku potong tahan, paham? Itu Zabir namanya. Pak ambil hak seorang, tapi kan seorang kan Pak ambil hak tadi kan ada buktinya.
lalu mengambil begitu diam. Paham lah, anak mengambil hak seorang. Bila ketahuan maling berarti. Bila kada ketahuan selamat kalau seorang. Iyalah. Kada ada rusak. Paham? Atau misalnya tadi di jinsi hakihi. Nang Zapir ini nih. Ajis misalnya mengambil iPadku. Aku tahu Ajis mengambil. Lalu aku nih bagi mata masuk rumah Ajis. Banyak DDN. Aku lihat tidak ada iPadnya, tapi aku melihat ada di sana. Amas bertulisan 5 gram. Ajis 5 gram. Nah, 5 gram. Harga misalnya emas itu 1 gram itu 2.500.000. Berarti kalau 5 gram berapa duitnya? 12.500.000. Ya, aku kada ada iPad nah. Nah, ambil emasnya. Bawa pasal. Karena aku Ustaz mau percaya ya kalau walaupun namanya Ajis ya kalau berarti juga bisa Ajis membayarkan emas lawan Ustaznya kan tahu ya lah ambil. Bawa pasal 12.500.000. Aku ambil 10 juta. Kalau harga itu kan begitu ambil. Kemudian 2.500.000 terus tulis surat selamat Anda mendapatkan uang 2.500.000. Padahal jadi yang lain ada masalah. Apa? Berikan duitnya. Jangan aku bilang maling ya Allah. Nah, tapi misalnya aku tadi kan masuklah ada iPad-nya ada 5 gram emas. Aku mau ambil ya Allah. Kan udah salah kok karena aku ngambil sekolah. Beli ke rumah. Jual ya Allah. Ternyata ada CCTV. Nah, yalah. Kita jual emas, tata tangan ya kalau jalan. Ya kalau ya. Karena aku mencuri aku tadi kan kada kawa membuktikan bahwasanya barang itu dia gratis. Tapi apa namanya aku tadi? Itu Zabir namanya. Ya kalau menjual lah, menjual ampun Ajis, jangan nang dicuntan Ajis iPad, nang dijual amasnya Ajis. Ya Allah. Nah, itu ada apa? Wal multaqitu lima yukhafu fasaduhu, dan orang yang menemukan multaqit itu orang yang menemukan kan ada dulu ada belajar di Fathul Qarib itu kata dulu ya barang temuan. Orang yang menemukan 5 bagi sesuatu yukhafu yang ditakutkan fasaduhu akan rusaknya itu sesuatu. Misalnya barang-barang yang cepat rusak. Misalnya ada orang singgah misalnya di musala itu ya, wanjau misalnya musala singgah. Kemudian menggunakan barang. Orang misalnya istirahat lah, mulai habis juhur istirahat, misalnya biar juhur istirahat sampai asalnya orang misalnya istirahat lalu menggunakan barang sebelumnya. Lalu tak tinggal roti kek tuh ya, bagian kek aja. Kek yang biasa. Berapa? Kita anggap 100.000 misalnya kek, kalau lah tang 200 misalnya kek memang baik. Lain kek nasa bayaran apa lah. Yang penting kek namanya Allah lain. Misalnya kita anggap paling murah tang 200.000 lah. Kan kek paling awas berapa hari? Kada ubah rasanya. Semoga sehari aja. Berapa? 3 hari. Kita anggap 3 hari ya Allah. Berarti kan itu barang nang cepat rusak ya Allah. Jako ini nah orangnya berangkat udah. Jako kira-kira kalau nang banyak kan kita deh. Ya kalau kamu misalnya Allah pesannya penjual kek kalau kemudian tak tinggal kek sebutin di situ. Jako ini kalau diletakkan rusak barangnya. Lalu Jako jual. Dan daripada rusak barangnya lalu jual. Itu kan berarti bukan gede kalau tapi kalau barangnya rusak baik itu jual itu sah. Tapi kita bila orang datang ambilnya lah untuk harganya. Paham? Berarti bukan apa seorang itu izin syariat membolehkan namanya. Fala yasihu aqdul fuduli, maka tidak sah akad fuduli. Wa in ajazahul maliku, sekalipun memperbolehkan akadnya oleh pemilik. Li'adamin wilayati, karena ketiadaan wilayah, karena ketiadaan menguasai. Nah ini peduli ini laptopku kalau 12 juta yang mulai lah. Aku memakai 5 tahun misalnya 5 tahun. Siang malam aku bila bawa kitab di situ tahu setelah bawa kitab. Lalu
Ajis melihat maju ji Ajis gini itu Ustaz ini buruk aja ya Allah. Lalu Ajis aku ada waktu itu Ajis jago ketika kamu ada kitab semaju sadihnya itu Ustaz 5 tahun lah. Lalu Ajis ada kekawanan siapa di anak ustaznya di grup siapa nah anak bawa laptop banyak ini penantu siapa nih banyak itu Ustaz nama aja ini laptop itu Ajis 5 tahun loh Ustaz tuh makanya itu jadi siapa makanya 20 juta ini Ustaz jadi soal ini kan berberkah jadi Allah enggak tuh ada ya ada namanya hot ayo aja akun kayak 20 juta akunnya ada hot inilah imbah Ajis bakat lah bakat lalu jadi Ustaz duit 20 juta ayo apa sih coba Ustaz itu pian tuh harganya nomor 12 juta udah tahu tapi wah ini paling pasarannya 6 juta lagi kalau orang jual kan 12 juta 20 juta jago bah sip nah jago lah ya lah kan Ajis tadi menjual sebelum persetujuan aku ya lah tapi ketika sudah terjual setuju kata kadesah kayaknya Ajis tadi bukan sebagai pemilik bukan sebagai wakil dan tidak mendapat izin syariat kadesah bila hendak juga ya kalau Ajis jago ikan biasa bakat senang kewakilakan biasa kewakilakan jago ikan menjualkan dia untuk tadi sebesar 20 juta ya kalau ya lah Ajis biasa bakat ke sana paham atau misalnya aku langsung boleh tanya misalnya di mana lagi di mana jago terbiasa bakat jago terbiasa bakat tadi jago kadesah bakat biasa lah boleh ditambah atau tidak apa boleh Ajis jago ikan menjadi langsung wakil ke sana supaya sah jual belinya paham. Terakhir wa ilmun lil aqidaini dan mengetahui lil aqidaini bagi dua yang berakad penjual dan pembeli ainan bendanya wa qadran dan kadarnya wa sifatan dan sifatnya. Maksudnya barang itu harus diketahui. Misalnya kita melihat misalnya kita jual beli barangnya tuh ada di hadapan kita. Misalnya kambingnya lah. Cukup ini misalnya ada nol kambingnya ada seekor cukup dia melihat kita ya lah kada usah ganon. Tapi kalau misalnya barang itu kadada maksudnya di tempat itu kadada kayak kita biasanya kan istilah itu jual beli salam barangnya itu masih kadada. Bila barangnya masih kadada itu harus kadarnya tahu, kemudian sifatnya tahu. Misalnya kadarnya seperti baju, ya kalau kemudian sifatnya baju yang ditukar itu putih, kemudian ukurannya il, tangannya tangan panjang misalnya, itu harus lengkap. Kalau barangnya kadada, lalu kita tuh harus menggambarkan sifat barang yang ditukar itu apa, supaya sah, paham? Kalau misalnya ada orang jual gula, kita ya belum lah. Jurang mau jual gula, tumpuk aja mah. Ya Allah. Kalau kita melihat langsung bendanya, kita tuh walaupun udah ukurannya sah aja jual belinya. Paham? Misalnya kan gula ya Allah. Saya gula saya ini. Jurang, aku jual gula satu muk ini lawan ikam seharga 50.000. Jika aku tukar sah. Sekalipun ketika ditakar dikira ikam misalnya gula itu 10 kilo, satunya 8 kilo, tetap sah. Kalau ini ikam bukan diperiksain, mama. Ikam kan melihat barangnya sudah, jangan diperiksain dulu ya. Apa dikabul, paham lah. Atau misalnya sebelum ijab, ada gitu kan, ikam periksain dulu barangnya. Dari kira 10 kilo ada gini. Bila ikam memang melihat, jika untuk hari, bisa ya, walaupun sama rugi. Paham bila melihat kadarnya itu berarti sudah melihat sudah untuk urusan kadar atau ukurannya tuh kadar penting lagi itu terserah anak kali ini lagi. Nang biasa kita ini kan jual beli nang di itu supik ya itu kan termasuk kurang lebih jual beli salam namanya. Artinya kita kan bisa digambarkan orang lah, bahkan ada gambarnya. Dahulu tuh dulu kan ada gambar orang dulu kan misalnya menitip aja beli kan akan baju lah ini wah ini kan nyaman deh, gambarnya ada, videonya ada, gambar orang mama kayak punya lebih lengkap lagi ya kalau ya lah. Dan buka supi ya pak, ya ada pertanyaan? Ada lagi sama? Syurutu siqatil bai banyak. Ada pertanyaan dulu?
Kan muatah. Kan masalah atas ke bawah, ini muatah itu yang penting sama-sama ridha. Tapi kalau mazhab Hanafi, muatah itu hanya sah pada barang-barang narimeh halus. Paham? Nangkat kenal, misalnya yang kayak nukar mie, nukar aqua, apalagi itu es krim, apalagi es beto. Itu kan perkara-perkara ini nama tuh muatah. Mazhab Hanafi muatahnya sah begitu saja. Tapi kalau menurut Imam Nawawi sah perbedaan. Karena ketika ada syarat terima barang dan harga itu berarti menunjukkan penjual pembeli itu sama-sama riba. Ada masalah kan? Hukum apa ya? Pokoknya sama-sama riba. Jarang ada lagi yang ada jual beli, jarang ada. Jangan mau bujur banget tuh ada gitu. Dan yang kan deh kita tuh kan puasa kamu kan merasa kejadian kan deh puasa itu dalam artian inya tuh anda harga itu larang kan dasar itu kan penjual itu kan dasar kita tuh dalam artian kita berpuasa kan dilaranginya ini ya Allah. Jadi kita harus menawar jangan bahasa baik tawas kan pasang kamu lah orang kawan lokal dua sama sebutin dia sama baik tadi bukan bahasa kali jadi peluangnya nih bukan itu maksudnya kan ada gaya itu nama. Tahu sih itu, habis prasangka itu, ini bisa dilakukannya, ini bisa dilakukan lagi, bisa kalau dimurahi lagi. Tapi jangan jadi mak-mak, ini belum jadi mak-mak apa ya Allah? Jadi mak-mak ya Allah, ya kan, di mak-mak ini biasanya listing kanan, belok kiri, ya Allah. Ya Allah. Kalau laju langsung nikung mama, ya Allah. Sholat kejit-kejit, nanti mbak istri nak pulang, oma, apa itu mau dibeli sendiri? Ya Allah, beli lagi bukan diri istri, sahur, nikung ya Allah. Nasib jadi jangan lagi. Untuk harimau itu kan dibelinya karena umurnya atau karena jenal awalnya? Kadenya bila sudah ganal deh, berarti bukan saya bolos lah. Ini maksud kebiasaan itu. Bila ganal sudah harimau itu kadang awal lagi diolah geser menjadi rumah kadang awal lagi. Soalnya kadang awal jadi lagi deh. Tapi kalau inya lagi halus, tapi tujuan kita kesan menjaga rumah kayaknya itu boleh. Tapi kalau misalnya nukar harimau ya kalau tidak apa-apa, kalau ada manfaatnya ya berarti itu ada boleh walaupun lagi halus. Ini lagi halus kita nukari supaya kayaknya kawan nilai jadi kesan menjaga rumah itu ada apa boleh karena ada manfaatnya. Misalnya kayak ular pang jual belinya Kada boleh. Tapi kesan peliharaan. Kada boleh juga. Kan misalnya bahagia hati misalnya nukarang ada bahagia ada dari bisa bahagia itu kan ada manfaatnya untuk syariat ada manfaatnya itu tadi kan manfaatnya apa tadi pisar ilah saat anak kalau pada syariat ya lah tapi ini kan seandainya ada binatang saya kayak ular, ini kan bukan akan jual beli gitu. Bukan akan jual beli kan, bisa aja kan? Ini kan hanya hak untuk menguasai ular itu. Lalu kan orang macam ular itu diberi uang keringat namanya, tapi kada boleh akan jual beli kada boleh. Karena kan itu termasuk barang yang ada manfaat. Paham? Itu kita kan yang maksud Allah itu nanti kita kan tuh. Bila kada terpenuhi kriteria itu berarti termasuk barang yang kada kau jual belikan. Lalu karena solusinya tak mulia memindahkan hak penguasaan barang bukan memindahkan kepemilikan barang. Paham? Hah? Misalnya aku misalnya pupuk lah. Nah, pupuk ini dipindahkan penguasaannya lewat dia. Ya lah, tapi masih dia untuk sendiri kan. Paham? Hak menguasai barang. Dah banyak lagi. Sebutkan.
Nikah. Tasallum itu yang penting barang itu sampai kepada pembeli, itu tasallum namanya. Tasallum yang penting barang itu sampai kepada pembeli. Paham? Kalau taslim itu kata-katanya berarti si penjual itu yang menyerahkan barang itu kepada si pembeli. Tapi kalau tasallum yang penting barang itu bisa sampai kepada si pembeli. Walaupun ya kan barang tadi misalnya diambil oleh seseorang. Ajis misalnya menjual tadi mobil Avanza ya lah, barang itu diambil si B misalnya, lalu aku pakai wadah aja Ustaz menjual mobil Avanza tahun 2020 dengan harga 200 juta, foto kalinya kok barangnya masih ada udah si B. Kata-kata tasallum itu berarti aku atau Ajis tuh bisa mengambil barang itu dari si B kemudian menyerahkan kepada aku, atau aku langsung nama ambil lawan si B nang barang nang dirampas dari Ajis tadi, aku ambil barangnya gesan aku karena aku kali barang tadi. Paham lah. Yang penting barang sampai pada aku. Walaupun aku nang si pembeli pulang ambil barang situ. Seharusnya kan itu tugas orang menjual. Nah, yang penting barang itu sampai kepada si pembeli. Ada apa lagi? Jual beli ikan cupang biasa. Jual beli ikan cupang. Kan aja adalah hiasan kan. Jual beli ikan cupang. Kayak biasa kayak gitu sampai akuarium. Kalau ada manfaatnya kayak apa namanya burung kan suaranya ya Allah. Nah, kalau ada manfaatnya boleh. Berarti yang ular tadi bilanya diolah kulitnya gesantas. Apanya? Misalnya kulit ular tuh diolah jadi tas. Tuh lain ular, tuh kulitnya, ini ularnya. Ularnya. Apanya? Tapi ada jual beli ular biasanya. Kan ada boleh, akan jual beli ada boleh. Ada boleh akan jual beli. Berarti itu barang yang pada masuk kriteria untuk diperjualbelikan. Itu tadi solusinya nak lihat saja deh. Memindahkan hak penguasaan barang. Atau misalnya ada kawan nanti barang najis dihibahkan ada kawan. Ada apa kan lagi? Apanya? Cudik. Itu kan dia tasawuf itu kan nang antar barang aja. Itu kan dia hubungan dengan itu kan barangnya pasti sampai lah tuh. Ya Allah. Cudik itu kan berarti barang kita sampai ke sana bayar. Ya Allah bila kalau sampai ke bayar. Ada dalilnya ini sudah sampai barang itu jadi akad di sana. Apanya? Makanya kita tuh kayak itu muatah aja gitu, sudah nang situ muatah gitu jadi muatah aja gitu. Kan orang sudah mengirim barang, ya Allah kita melihat di mana jadi Allah. Kita mengirim barang, kita mau duit atau misalnya kita langsung transfer aja, ya Allah. Itu aja muatah aja gitu. Orang mengirim bisa orang mengirim duit muatah aja. Kalau ada muatah kita nih apa? Ya Allah. Ada apa? Kalau misalnya kita tuh mau isi inyaknya oleh lah, lalu kita tuh ada begawi mau isinya nih, nah kita miskin juga, nah sekedar untuk makan aja boleh. Misalnya kan tadi meninggal abahnya, kalau tadi banyak bayar harta, lalu kan diwasiati, berarti kan ini boleh aja. Gasan majunya makan, boleh kita si wasi tadi menjual harta karena itu boleh untuk kemaslahatan inya, misalnya di tukarakannya ke barang, kemudian didagangkannya. Itu kan berarti menjual barangnya Allah, melakukan jual beli dengan hartanya dan digunakan itu ada apa? Selama untuk kemaslahatan itu anak. Kita ada babnya bab isak namanya, bab isak. Wasi itu orang yang diberi wasiat. Anaknya. Apanya?
ambil tombol yang pulang belum nyalain. Kalau enggak semua awan deh, kalau enggak semua awan deh aja kah? Mau awan deh, itu kan termasuk kayak begitu. Saya kalau mau nyuki, kan termasuk dua lah. Ada dua dana hutang sana ada dua hutang. Kalau ini kan jauh kayaknya. Kalau kita salah gitu kan. Dannya. Jangan tidak. Tidak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqa nasrul hakimin hakim al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.